Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dokter Jodoh dimanapun Anda berada? Masih di Curhat bareng Setia Furqan Khalid. Saya akan membacakan beberapa curhatan yang sudah masuk di drjodoh@gmail.com. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada sahabat yang sudah mengirimkan email. Dan Anda kalau mau curhat, mau berlembar-lembar, berhalaman-halaman, gak masalah ya. Silakan kita bacakan insya Allah ya. Selagi itu bermanfaat dan siapa tahu masalah Anda ternyata juga dirasakan oleh banyak orang lain. Sudah masuk dan kita akan mulai bacakan. Bismillah ya. Saya ada target menikah di usia 25 tahun. Bulan Maret besok saya tepat 26 tahun. Sudah hampir 4 tahun saya gak pacaran. Dekat sama laki-laki hanya sebatas teman. Teman tongkrongan, teman diskusi atau organisasi. Ortu bilang, kamu mau gak dilangkahin sama adik kamu? Sedangkan saya gak mau dilangkahin, Kang. Saya takut nanti ke depannya ganggu psikis saya. Saya mau nanya, Kang, bisa gak sih kalau misalnya seorang kakak dilangkahin sama adiknya? Gimana nanti ke depannya? Ya ini dilema seorang kakak ya, yang mungkin adiknya sudah punya jodoh dan Anda belum kunjung ketemu sama jodoh Anda. Hal terpenting yang harus Anda ingat. Sahabat sekalian, jodoh, maut, rizki, setiap anak walaupun dari rahim yang sama, itu tidak mungkin sama. Saya punya kakak, saya punya adik. Apakah kakak saya sama dengan saya? Apakah sama dengan adik saya? Ternyata setiap anak itu unik. Dia sudah Allah ciptakan berikut rizkinya, jodohnya sampai kematiannya. Lalu kenapa kita harus menghalangi jodoh dari adik kita? Apakah Anda juga mau mati duluan? Enggak kan? Apakah adik berarti matinya belakangan? Enggak juga. Masalah jodoh, masalah rizki, masalah kematian, tidak ada yang tahu. Mungkin lahir Anda duluan yang ditakdirkan. Tapi masalah rizki, masalah jodoh, kita gak bisa mempercepat dan memperlambat. Lalu bagaimana jika kasusnya seperti Anda? Saya jadi teringat ketika saya mau menikahi istri saya. Ternyata ia masih punya seorang kakak, seorang wanita yang belum kunjung menikah. 3 tahun di atas istri saya. Berat karena ia harus melobi kakaknya. Nyaris tidak direstui. Tapi alhamdulillah dengan bujukan, dengan diskusi dari hati ke hati, akhirnya sang kakak mau untuk membantu dan merestui. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? 1-2 tahun kemudian sang kakak menikah dengan laki-laki yang menurut saya pas untuk dirinya. Kawan, seringkali kita merasa bahwa kakak harus lebih dari adik. Tidak juga. Atau adik tidak boleh melangkahi kakak. Tidak juga. Di urusan jodoh, rizki, kematian, tidak ada yang pernah tahu. Maka tugas kita adalah membantu siapapun, mau itu adik kita, mau itu kakak kita, atau siapapun juga. Karena siapa yang membantu, memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan dirinya. Tolonglah orang yang akan yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menolongmu. Apalagi itu adalah adik kita, adik kesayangan kita. Akan mengganggu psikis Anda? Enggak. Justru kalau Anda terus-menerus menolak, ngeblame, gak mau menerima kenyataan bahwa adik Anda sudah siap menikah,
maka nauzubillah min dzalik. Kalau nanti ada masalah yang lebih berat, apakah karena belum dapat restu akhirnya adiknya berzina atau seperti apa, bisa jadi Anda mendapatkan dosanya juga. Maka permudah saja. Permudah saja. Justru ini menjadi penyemangat Anda untuk lebih banyak ikhtiar menjemput jodoh, untuk lebih semangat mendekat pada Allah. Jangan-jangan ketika adik Anda menikah, Anda pun sudah punya calonnya. Percayalah, siapa yang memudahkan akan Allah mudahkan. Siapa yang memperlancar, dia akan dilancarkan. Saya Stephen Holid, dicurhat Dokter Jodoh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.